Perang Mansuro yang terjadi pada tahun 1250 Masehi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menggambarkan kegigihan kaum muslimin dalam mempertahankan kehormatan negeri mereka dari serangan pasukan salib yang datang dari Eropa. Perang ini dikenal juga sebagai bagian dari Perang Salib ke-7 yang dipimpin oleh Raja Louis yang ke-9 dari Prancis. Dalam catatan para sejarawan Muslim, peristiwa ini bukan hanya sekadar pertarungan antara dua kekuatan militer, tetapi juga merupakan simbol keimanan, keberanian, serta bukti bagaimana pertolongan Allah turun kepada hamba-hambanya yang berjuang di jalannya dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Konteks sejarah perang ini bermula setelah kaum salib mengalami kekalahan besar dalam Perang Salib ke-5 dan ke-6. Kekalahan itu membuat para pemimpin Eropa bertekad untuk membalas kekalahan mereka dan merebut kembali wilayah yang pernah mereka kuasai di timur. Raja Louis yang ke-9, seorang penguasa yang dikenal taat dalam pandangan gereja, memutuskan untuk memimpin langsung ekspedisi baru menuju Mesir dengan harapan bahwa jika Mesir dapat ditaklukkan, maka wilayah Syam dan Yerusalem akan dengan mudah jatuh ke tangan mereka. Ia menganggap Mesir sebagai jantung dunia Islam karena pada masa itu Mesir dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah yang menjadi benteng utama kaum muslimin. Pada tahun 1249 Masehi, armada besar pasukan salib berangkat dari Prancis dengan membawa puluhan ribu tentara, ribuan kuda, serta peralatan perang yang sangat banyak. Mereka menempuh perjalanan laut menuju pesisir Mesir dan mendarat di kota Dimyat yang terletak di utara negeri itu. Dimyat menjadi target pertama karena letaknya yang strategis di tepi Laut Tengah dan menjadi pintu masuk menuju Kairo. Pasukan salib berhasil merebut kota tersebut setelah perlawanan keras dari penduduknya. Namun, kemenangan itu membuat mereka terlena dan terlalu percaya diri. Di sisi lain, Sultan Syalih Najmuddin Ayyub yang memerintah Mesir pada waktu itu segera mempersiapkan pasukan untuk menghadapi ancaman besar tersebut. Meskipun sedang menderita sakit keras, ia tetap berusaha memimpin strategi dari tempat peristirahatannya di benteng Mansuro. Ia memerintahkan agar seluruh pasukan Ayyubiyah dan para Mamluk bersiap mempertahankan negeri dengan segenap kekuatan. Ketika kondisi Sultan semakin lemah, ia menunjuk istrinya, Syajar ad-Dur, sebagai pengendali pemerintahan sementara agar roda pemerintahan dan peperangan tetap berjalan. Peran wanita ini dalam sejarah Perang Mansuro menjadi bukti bahwa keberanian dan kecerdasan tidak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki dalam sejarah Islam. Pasukan salib yang telah menguasai Dimyat kemudian melanjutkan perjalanan ke arah selatan menuju Mansuro di tepi Sungai Nil. Mereka berencana menembus garis pertahanan Muslim untuk menyerang kota Kairo. Namun perjalanan itu tidak mudah karena pasukan Muslim telah menghancurkan sebagian jembatan dan mengatur siasat yang cermat di sekitar sungai. Mereka juga memanfaatkan keunggulan medan yang dikelilingi kanal dan rawa untuk memperlambat laju musuh. Ketika pasukan salib tiba di dekat Mansuro, mereka menemukan bahwa pasukan Muslim tampak bertahan di balik sungai. Mereka tidak menyadari bahwa di balik pertahanan itu tersembunyi siasat yang matang. Dalam catatan para sejarawan Muslim seperti Ibnu Wasil dan Ibnu Tagribirdi, disebutkan bahwa pasukan Muslim di bawah pimpinan Fakhruddin Yusuf dan kemudian disusul oleh komandan Mamluk Ruknuddin Baibars telah menyiapkan jebakan besar di dalam kota. Ketika sebagian pasukan salib berhasil menemukan jalan rahasia untuk menyeberang sungai melalui petunjuk seorang pengkhianat, mereka mengira telah menemukan kesempatan emas untuk menyerang. Namun, begitu mereka masuk ke dalam kota Mansuro, pasukan Muslim yang bersembunyi di rumah-rumah dan gang-gang sempit segera menyerang dari segala arah. Panah-panah berterbangan dari atap rumah, pedang dan tombak menyambar di jalan-jalan kecil yang tidak bisa dilalui kuda dengan leluasa. Pasukan salib yang terbiasa bertempur di medan terbuka menjadi panik dan kehilangan formasi.
Ibnu Wasil menggambarkan peristiwa itu sebagai hari di mana Allah menurunkan ketakutan di hati musuh-musuhnya dan memberikan keberanian luar biasa kepada para pejuang Islam. Sementara itu, di luar kota, pasukan utama Muslim menutup jalur mundur pasukan salib yang telah menyeberang. Perang besar pun pecah di tepi sungai Nil. Ribuan tentara salib tewas, banyak yang tenggelam, dan sebagian besar sisanya tertangkap. Fakhruddin Yusuf gugur dalam pertempuran, namun kepemimpinan segera diambil alih oleh komandan Mamluk yang gagah berani, Saifuddin Qutus dan Ruknuddin Baibars. Mereka berhasil menyatukan pasukan dan melancarkan serangan yang mematahkan sisa kekuatan musuh. Raja Louis yang ke-9 bersama pasukannya akhirnya terkepung di desa Fariskur, tidak jauh dari Mansuro. Pasukannya lemah karena kelelahan, kelaparan, dan serangan terus-menerus dari pasukan Muslim. Dalam keadaan terdesak, Raja Louis memutuskan menyerah. Ia ditawan bersama sebagian besar tentaranya. Menurut Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi, peristiwa penangkapan Raja Besar Eropa oleh pasukan Muslim menjadi kejadian yang mengguncang dunia Kristen dan membangkitkan kebanggaan luar biasa di dunia Islam. Louis ditawan di rumah hakim kota Mansuro dan diperlakukan dengan penuh kehormatan sesuai ajaran Islam, meski musuh-musuhnya sebelumnya telah banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Penyerahan Raja Louis dan kekalahan pasukannya menandai berakhirnya Perang Salib ke-7. Sebagai imbalan pembebasannya, ia harus membayar tebusan yang sangat besar dan mengembalikan kota Dimyath kepada kaum muslimin. Setelah dibebaskan, ia kembali ke Eropa dengan hati hancur dan nama yang ternoda di hadapan rakyatnya. Sementara itu, kemenangan ini menjadi salah satu tonggak kebangkitan baru dalam sejarah Islam, terutama bagi kalangan Mamluk yang kemudian mengambil alih kekuasaan dari dinasti Ayyubiyah dan membentuk dinasti Mamluk di Mesir. Para sejarawan Muslim menilai kemenangan di Mansuro sebagai bukti bahwa kemenangan bukan hanya ditentukan oleh jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tetapi oleh keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa para pejuang Muslim di Mansuro menghabiskan malam-malam mereka dengan membaca Al-Quran, berdoa, dan memohon pertolongan Allah. Mereka berperang bukan untuk harta atau kemegahan dunia, melainkan untuk mempertahankan agama dan kehormatan umat Islam. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menggambarkan bahwa peperangan ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam, bahwa pertolongan Allah datang kepada mereka yang menegakkan kebenaran dan tidak gentar menghadapi kezaliman. Ia juga menegaskan bahwa kemenangan di Mansuro menjadi sebab hilangnya keangkuhan bangsa-bangsa Eropa yang selama ini memandang rendah kaum muslimin. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, perang ini menunjukkan kebangkitan semangat jihad yang telah lama pudar setelah wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah perang itu, peran kaum Mamluk semakin besar dalam urusan pemerintahan dan militer Mesir. Mereka yang telah membuktikan kesetiaan dan keberanian dalam Perang Mansuro menjadi tulang punggung kekuasaan baru yang mampu melindungi dunia Islam dari ancaman luar, termasuk dari serangan bangsa Mongol yang datang beberapa tahun kemudian. Dalam hal ini, kemenangan di Mansuro bukan hanya sekadar peristiwa militer, tetapi juga menjadi awal bagi perubahan besar dalam struktur politik dunia Islam. Perang Mansuro pada akhirnya dikenang sebagai simbol kebangkitan iman dan persatuan. Kota Mansuro sendiri kemudian dikenal dengan namanya yang berarti tempat kemenangan, sebagai tanda bahwa di sanalah kaum muslimin memperoleh pertolongan besar dari Allah setelah kesulitan yang panjang. Sejarawan Muslim menulis peristiwa ini dengan rasa syukur dan kebanggaan, karena di dalamnya tercermin bagaimana iman dapat mengalahkan kesombongan, bagaimana doa lebih kuat dari panah, dan bagaimana pertolongan Allah datang di saat manusia merasa lemah. Kisah perang ini tidak hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga nilai moral dan spiritual yang mendalam.
Ia mengajarkan bahwa selama kaum muslimin tetap berpegang teguh kepada agama mereka, bersatu dalam keimanan, dan menjadikan Al-Quran serta Sunnah sebagai pedoman hidup, maka tidak ada kekuatan manapun yang mampu menundukkan mereka. Sebagaimana kemenangan di Mansuro menjadi bukti nyata dari firman Allah, bahwa kemenangan selalu bersama orang-orang yang sabar dan bertakwa. Setelah kemenangan besar di Mansuro, dunia Islam memasuki babak baru dalam sejarahnya. Kemenangan itu tidak hanya mengusir pasukan salib dari Mesir, tetapi juga mengguncang fondasi moral pasukan Eropa yang selama ini menganggap diri mereka sebagai pembawa misi suci. Para sejarawan Muslim menggambarkan bahwa setelah kekalahan tersebut, semangat perang dari negeri-negeri Kristen menurun tajam. Berita kekalahan Raja Louis yang ke-9 menyebar ke seluruh Eropa seperti badai yang memporak-porandakan keyakinan mereka. Para pendeta dan bangsawan yang sebelumnya mengobarkan semangat perang dengan janji pahala dan kemuliaan, kini bungkam di hadapan kenyataan bahwa kekuatan mereka tidak mampu menandingi keteguhan hati umat Islam yang mempertahankan negerinya. Sementara itu di Mesir, keadaan politik mengalami perubahan besar. Wafatnya Sultan Syalih Najmuddin Ayyub tidak diikuti oleh kemunduran kekuasaan, karena di balik tabir pemerintahan muncul tokoh-tokoh baru yang kelak membawa Mesir menuju masa kejayaan. Syajar ad-Dur yang sebelumnya menjadi istri sang sultan menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam mengatur strategi dan memelihara kestabilan pemerintahan di tengah krisis. Ia tidak hanya berperan sebagai penjaga warisan Ayyubiyah, tetapi juga menjadi jembatan lahirnya kekuasaan baru yang kelak dikenal sebagai dinasti Mamluk. Para sejarawan seperti Al-Makrizi dan Ibnu Taghribirdi mencatat bahwa setelah perang berakhir, peran Mamluk dalam pemerintahan semakin menonjol. Mereka adalah kelompok tentara budak yang telah lama dilatih dengan disiplin tinggi dan dididik dalam semangat jihad. Mereka tidak memiliki keturunan bangsawan, namun dedikasi dan keberanian mereka di medan perang membuat mereka memperoleh kepercayaan besar. Setelah keberhasilan di Mansuro, rakyat Mesir mulai memandang mereka sebagai pelindung sejati umat, bukan sekadar pasukan sewaan. Ruknuddin Baibars menjadi salah satu tokoh yang paling menonjol setelah perang ini. Ia dikenal cerdas, berani, dan memiliki kemampuan strategi yang luar biasa. Dalam catatan sejarah, Baibars berperan besar dalam menggagalkan siasat pasukan salib dan menutup seluruh jalan pelarian mereka. Ketika kemudian ia menjadi sultan, ia menjadikan pengalaman di Mansuro sebagai dasar kebijakan militernya. Ia memperkuat pertahanan negeri, membangun benteng-benteng baru di sepanjang pesisir, serta mengatur kembali struktur tentara agar lebih terlatih dan tangguh. Dari sisi sosial, kemenangan di Mansuro menumbuhkan semangat baru di kalangan umat Islam. Setelah beberapa dekade menghadapi tekanan dari serangan luar, umat Islam kembali menemukan rasa percaya diri. Masjid-masjid dipenuhi dengan syukur dan doa. Para ulama menulis risalah-risalah yang mengingatkan umat tentang makna jihad dan kesabaran, sementara para penyair memuji keberanian para pejuang yang telah mengorbankan jiwa mereka untuk menegakkan kalimat Allah. Di berbagai kota, kisah kemenangan itu diceritakan dari mimbar ke mimbar, menjadi pelajaran bagi generasi muda tentang arti pengorbanan dan keberanian. Ibnu Wasil menggambarkan bahwa kemenangan ini tidak datang semata karena kekuatan pedang, tetapi karena hati para pejuang yang dipenuhi keikhlasan. Ia menulis bahwa banyak di antara mereka berperang dengan rasa takut kepada Allah dan bukan dengan keinginan dunia. Dalam pandangannya, itulah rahasia yang membuat pasukan yang jumlahnya lebih sedikit mampu mengalahkan bala tentara besar yang datang dari negeri-negeri jauh. Kemenangan di Mansuro, katanya, adalah buah dari doa yang tulus dan iman yang tidak tergoyahkan. Bagi umat Islam, peristiwa ini juga menjadi titik balik dalam hubungan antara Mesir dan dunia Islam lainnya. Setelah perang,
Mesir menjadi pusat pertahanan Islam di kawasan tersebut. Banyak ulama, cendekiawan, dan pejuang dari wilayah Syam, Hijaz, dan bahkan Andalusia datang ke Mesir untuk mencari perlindungan sekaligus menyumbangkan ilmu dan pengalaman mereka. Maka lahirlah masa keemasan baru di bawah pemerintahan Mamluk yang mewarisi semangat juang para pendahulu mereka di Mansuro. Kekalahan pasukan salib di Mesir membuat Eropa menyadari bahwa kekuatan Islam tidak dapat dihancurkan hanya dengan kekerasan senjata. Dalam beberapa tahun berikutnya, tidak ada lagi ekspedisi besar yang berani langsung menyerang wilayah Mesir. Mereka mengalihkan perhatian ke Laut Tengah dan sebagian besar berusaha mengamankan posisi di daerah pesisir Syam. Namun, setiap usaha yang mereka lakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Dunia Islam yang sebelumnya sempat terpecah belah kini mulai bersatu karena melihat tanda-tanda kebangkitan yang lahir dari Mesir. Dari sisi militer, Perang Mansuro menjadi contoh klasik tentang bagaimana strategi cerdas dapat mengalahkan jumlah besar. Para ahli sejarah militer Islam sering menyinggung pertempuran ini sebagai pelajaran tentang pentingnya mengenali medan dan memperdaya musuh dengan kesabaran. Pasukan Muslim tidak terburu-buru menyerang, tetapi menunggu saat yang tepat hingga musuh masuk ke dalam perangkap. Keberhasilan mereka menahan musuh di tepi Sungai Nil membuktikan kemampuan tinggi dalam memanfaatkan geografi sebagai senjata. Bahkan dalam catatan beberapa sejarawan barat yang datang kemudian, seperti Jean de Joinville yang ikut dalam perang tersebut, disebutkan bahwa orang-orang Islam bertempur dengan keberanian luar biasa dan memiliki disiplin yang tidak dimiliki oleh pasukan salib. Ia mengakui bahwa taktik yang diterapkan di Mansuro adalah salah satu penyebab utama kekalahan pasukannya. Pengakuan dari lawan ini menjadi bukti bahwa strategi perang kaum muslimin bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal kecerdikan dan kesatuan komando. Kemenangan di Mansuro juga memunculkan kesadaran politik di kalangan umat Islam bahwa kekuasaan yang kuat harus didasarkan pada keadilan dan kesiapsiagaan. Setelah perang usai, para pemimpin Mamluk memperkuat sistem pemerintahan dengan menekankan nilai disiplin, kesetiaan, dan tanggung jawab. Mereka menyadari bahwa keberhasilan mempertahankan negeri tidak cukup hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan pemerintahan yang adil dan rakyat yang sejahtera. Karena itu, banyak di antara mereka kemudian memperbaiki sistem pajak, memperluas pendidikan agama, dan membangun lembaga-lembaga sosial yang membantu fakir miskin. Para sejarawan Muslim melihat kemenangan ini sebagai bentuk rahmat Allah yang datang setelah kesabaran panjang umat Islam menghadapi ujian. Mereka menulis bahwa sebagaimana kaum muslimin pernah mengalami masa kejatuhan setelah wafatnya Salahuddin al-Ayyubi, maka di Mansuro Allah menunjukkan bahwa kebangkitan itu akan selalu datang bagi mereka yang tidak berputus asa. Setiap generasi akan diuji, dan kemenangan akan datang bagi mereka yang tetap teguh memegang kebenaran. Perang Mansuro bukan hanya peristiwa militer yang menentukan nasib Mesir, tetapi juga titik kebangkitan spiritual umat Islam. Ia menjadi simbol bahwa pertolongan ilahi akan datang di saat segala harapan manusia tampak tertutup. Ia mengajarkan bahwa dalam sejarah umat Islam, kekuatan sejati bukanlah jumlah pasukan, tetapi keyakinan yang tumbuh dalam hati mereka. Maka dari itu, para ulama setelah masa itu senantiasa menjadikan Perang Mansuro sebagai contoh dalam khutbah dan pelajaran, agar umat tidak lalai dan selalu siap menghadapi ujian zaman. Sejak saat itu, nama Mansuro tidak lagi sekadar nama kota di tepi Sungai Nil, tetapi menjadi lambang kemenangan iman atas kesombongan dunia. Di antara barisan para mujahid yang gugur di sana, tertulis kisah abadi tentang keteguhan, kesabaran, dan cinta kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan umat sepanjang masa. Dari perang itulah lahir generasi baru yang membawa Islam menuju kebangkitan, menghadapi gelombang sejarah dengan keberanian yang sama,
seperti para pendahulu mereka di Mansuro. Setelah kemenangan gemilang di Mansuro, suasana di negeri-negeri Islam berubah menjadi gelombang harapan baru. Kemenangan itu tidak hanya menjadi kisah militer semata, tetapi juga menjadi sumber inspirasi yang menumbuhkan semangat dakwah, ilmu, dan solidaritas di seluruh penjuru dunia Islam. Para ulama yang sebelumnya hidup dalam suasana tertekan oleh perang mulai bangkit mengajarkan ilmu dengan lebih giat, sementara para pemuda menjadikan kisah Mansuro sebagai teladan perjuangan untuk menegakkan agama. Kemenangan tersebut seolah meniupkan napas kehidupan baru di tengah keletihan umat setelah berabad-abad menghadapi penindasan dari pasukan salib dan ancaman dari timur. Mesir, yang semula berada dalam situasi genting akibat sakitnya Sultan Syalih Najmuddin Ayyub dan kekacauan akibat serangan asing, kini bertransformasi menjadi pusat kekuatan Islam yang kokoh. Setelah wafatnya sang sultan, kekuasaan secara perlahan beralih ke tangan para Mamluk yang sebelumnya hanyalah pasukan pengawal kerajaan. Mereka bukan hanya ahli dalam seni berperang, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi terhadap Islam dan negeri yang mereka lindungi. Dari tangan merekalah lahir tatanan pemerintahan baru yang mampu menjaga kemurnian akidah serta menegakkan keadilan. Peran Syajar ad-Durr setelah perang juga tidak dapat diabaikan. Walau banyak catatan sejarah yang menyinggung masa pemerintahannya hanya sebentar, namun keberaniannya dalam mengambil keputusan pada saat genting menjadi titik penting dalam perjalanan Mesir. Ia bukan hanya sekadar permaisuri sultan, melainkan sosok yang cerdas dan teguh, yang mampu menjaga kestabilan negeri di saat para bangsawan dan jenderal masih bingung menentukan arah kekuasaan. Keputusannya untuk menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada para panglima Mamluk yang berpengalaman menunjukkan kebijaksanaan yang melampaui zamannya. Di antara para pemimpin Mamluk yang kemudian muncul, nama Saifuddin Qutuz dan Ruknuddin Baibars menjadi sosok legendaris yang dikenang hingga berabad-abad kemudian. Keduanya belajar banyak dari pengalaman pahit dan manis Perang Mansuro. Dari sanalah mereka memahami bahwa kekuatan umat Islam tidak terletak pada darah keturunan, tetapi pada keikhlasan dan kemampuan mengatur barisan. Maka tidak mengherankan bila beberapa tahun setelah perang, mereka mampu menghadapi ancaman yang jauh lebih dahsyat, yaitu serbuan bangsa Mongol, dan meraih kemenangan di Ain Jalut yang menggemakan nama Islam ke seluruh penjuru dunia. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Wasil, dan Al-Makrizi melihat bahwa kemenangan di Mansuro adalah batu loncatan menuju kebangkitan politik dan spiritual Islam. Mereka menulis bahwa perang tersebut memperlihatkan bagaimana umat yang beriman dapat memanfaatkan ujian sebagai pelajaran. Ketika sebelumnya mereka lalai dan terpecah, Allah menurunkan ujian dalam bentuk serangan besar. Namun, ketika mereka bersatu dan kembali berpegang pada agama, pertolongan datang tanpa disangka. Dalam pandangan mereka, Mansuro bukan hanya kemenangan pedang, melainkan kemenangan iman atas kelalaian. Kemenangan itu juga berdampak pada tatanan sosial di Mesir. Rakyat yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan mulai merasakan keamanan. Perekonomian yang sempat lumpuh akibat perang mulai pulih karena jalur perdagangan di Sungai Nil kembali aman. Para pedagang dari Syam, Hijaz, dan Afrika Utara kembali berdatangan membawa barang-barang dagangan, sementara ulama dan penulis dari berbagai negeri datang menetap di Kairo dan Fushat untuk mengajar. Negeri itu kembali hidup, tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai mercusuar ilmu pengetahuan. Dalam pandangan keagamaan, para ulama pada masa itu sering menyinggung Perang Mansuro dalam khutbah mereka. Mereka menjelaskan bahwa kemenangan tersebut adalah bukti nyata bahwa doa orang-orang yang tulus berpengaruh besar dalam perjuangan. Banyak kisah yang diceritakan tentang para pejuang yang berwudu di tepi Sungai Nil sebelum bertempur, mengangkat tangan mereka ke langit,
dan menangis memohon ampunan kepada Allah sebelum melangkah ke medan perang. Hal itu menjadi teladan spiritual yang hidup di hati umat Islam selama berabad-abad setelahnya. Bahkan di kalangan rakyat biasa, kisah Mansuro menjadi semacam pelajaran moral yang diturunkan dari generasi ke generasi. Para orang tua menceritakan kepada anak-anak mereka bagaimana pasukan kecil yang dipimpin oleh orang-orang beriman mampu menundukkan pasukan besar yang datang dari negeri jauh. Cerita itu menjadi pengingat bahwa kemenangan bukanlah milik orang yang sombong, melainkan milik mereka yang bertawakal. Dalam sastra Arab dan Mesir pada masa berikutnya, banyak syair dan kisah heroik yang mengambil latar dari peristiwa tersebut sebagai simbol keteguhan hati dan pertolongan ilahi. Bila ditinjau dari sisi peradaban, Perang Mansuro juga mengubah pandangan umat Islam terhadap Eropa. Sebelum perang itu, banyak kalangan Muslim menganggap pasukan salib sebagai ancaman yang tak tertandingi karena perlengkapan mereka yang modern dan jumlah yang besar. Namun setelah melihat pasukan Eropa dihancurkan di bawah kepemimpinan yang penuh strategi, kaum muslimin menyadari bahwa musuh tidak lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kesadaran ini menumbuhkan rasa percaya diri baru dalam menghadapi tantangan-tantangan berikutnya, termasuk dalam bidang politik dan ilmu pengetahuan. Di antara pelajaran terbesar dari perang itu adalah pentingnya persatuan. Para sejarawan menulis bahwa sebelum perang, banyak pemimpin yang sibuk dengan kekuasaan mereka sendiri. Namun, ketika ancaman besar datang, mereka bersatu di bawah satu panji. Setelah melihat hasil dari persatuan itu, umat Islam di berbagai wilayah mulai menyadari bahwa kekuatan mereka akan selalu muncul jika mereka meninggalkan perpecahan. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi fondasi berdirinya dinasti Mamluk yang berhasil menjaga Mesir dan Syam dari serangan musuh selama lebih dari 2 abad berikutnya. Di dunia Islam, kemenangan Mansuro menjadi tanda bahwa peradaban Islam belum berakhir, meski telah mengalami berbagai serangan. Justru dari krisis itulah lahir generasi baru yang lebih tangguh, lebih disiplin, dan lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap agama. Para cendekiawan Muslim melihat peristiwa ini sebagai bukti nyata bagaimana ujian dapat melahirkan kekuatan baru bila dihadapi dengan iman dan kesabaran. Dalam sejarah panjang Islam, hanya sedikit perang yang meninggalkan jejak moral sedalam Perang Mansuro, karena dari sanalah lahir keyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menundukkan umat yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nama Mansuro terus disebut dalam kitab-kitab sejarah sebagai tanda kemenangan yang diraih dengan kesungguhan. Ia menjadi peringatan bahwa bangsa yang mempertahankan kehormatan dan agamanya tidak akan pernah hina sekalipun musuh datang dengan segala kesombongannya. Para sejarawan Muslim menulis kisah itu bukan sekadar untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk menanamkan pesan bahwa setiap zaman akan memiliki Mansuronya sendiri, yaitu saat umat diuji antara tunduk pada kelemahan atau bangkit dengan keimanan. Kemenangan itu menutup satu bab dalam sejarah Perang Salib, tetapi membuka bab baru dalam kebangkitan Islam. Mesir yang dulu menjadi sasaran serangan kini berubah menjadi benteng peradaban. Para penguasa berikutnya membangun madrasah, memperindah masjid, dan mengirim utusan dakwah ke berbagai wilayah Afrika dan Asia. Gelombang ilmu dan keadilan mengalir dari negeri itu seperti air sungai Nil yang tak pernah kering. Semua itu adalah buah dari kemenangan di Mansuro. Kemenangan yang lahir bukan dari kebetulan, melainkan dari iman, kesabaran, dan pertolongan Allah yang tak pernah salah alamat. Sesudah kemenangan di Mansuro, gema kejayaan Islam menggema hingga melintasi gurun dan samudra. Kemenangan itu tidak berhenti pada kemenangan senjata, melainkan menjadi awal lahirnya kesadaran baru tentang arti kebangkitan umat. Mesir yang sebelumnya porak-poranda oleh serangan pasukan asing kini menjelma menjadi pusat kekuatan baru yang disegani dunia.
Di tangan para pemimpin Mamluk yang lahir dari rahim perang itu, negeri ini berkembang menjadi benteng terakhir dunia Islam di tengah gempuran besar dari timur dan barat. Sejarawan Muslim menggambarkan bahwa setelah pasukan salib dikalahkan, tatanan masyarakat Mesir mengalami pembenahan besar. Kekalahan musuh yang dianggap tidak mungkin dikalahkan membuat rakyat Mesir semakin yakin akan pertolongan Allah. Rasa takut yang dulu membayangi mereka berubah menjadi semangat bekerja, membangun, dan berjuang di jalan kebaikan. Kota-kota yang rusak akibat pertempuran diperbaiki, sawah-sawah kembali digarap, dan perdagangan di sepanjang sungai Nil mulai menggeliat. Dalam waktu singkat, Mesir kembali hidup, bahkan lebih makmur daripada sebelum perang. Kehidupan ilmiah juga mengalami kebangkitan besar. Para ulama yang sebelumnya tersebar di berbagai negeri datang ke Kairo untuk mengajar dan menulis. Di antara mereka terdapat ahli tafsir, ahli hadis, dan sejarawan yang mengabadikan kisah kemenangan Mansuro sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Madrasah-madrasah dibangun di dekat masjid, dan banyak di antara para komandan perang yang mendanai pembangunan lembaga ilmu sebagai bentuk syukur atas kemenangan yang diraih. Dalam suasana seperti itu, hubungan antara ilmu dan jihad kembali menyatu seperti pada masa kejayaan Islam terdahulu. Para sejarawan Muslim menilai bahwa kemenangan di Mansuro bukan sekadar menghapus ancaman dari Eropa, tetapi juga menghidupkan kembali rasa tanggung jawab umat terhadap peradaban mereka sendiri. Setelah perang itu, muncul kesadaran bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, melainkan juga agama yang menuntun umatnya untuk membangun peradaban, menegakkan keadilan, dan menjaga kehormatan manusia. Karena itu, masa pasca Perang Mansuro menjadi salah satu periode di mana nilai-nilai Islam diwujudkan dalam bentuk nyata dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Pemerintahan para Mamluk yang muncul sesudahnya berpegang pada prinsip kekuatan yang dipadukan dengan keadilan. Mereka mendirikan sistem administrasi yang disiplin dan memberikan peluang kepada orang-orang yang berilmu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Tidak sedikit di antara mereka yang mengundang ulama besar untuk menjadi penasihat dalam bidang hukum dan syariat. Dengan cara itu, Mesir tidak hanya menjadi negeri yang kuat secara militer, tetapi juga menjadi pusat pengembangan hukum Islam dan ilmu pengetahuan. Selain itu, kemenangan di Mansuro juga memiliki pengaruh yang luas terhadap negeri-negeri Islam di sekitarnya. Di Syam, Damaskus, dan Aleppo, berita tentang kekalahan besar pasukan salib menimbulkan gelombang kebanggaan dan semangat baru. Rakyat yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini merasa aman. Mereka percaya bahwa selama masih ada orang-orang beriman yang teguh mempertahankan agamanya, maka ancaman apapun bisa dihadapi. Kesadaran itu memperkuat hubungan antara Mesir dan negeri-negeri Islam lainnya yang kemudian bersatu menghadapi tantangan besar berikutnya, yaitu serangan bangsa Mongol. Kemenangan di Mansuro juga memberikan pelajaran penting tentang kepemimpinan. Para ulama yang menulis tentang peristiwa ini menekankan bahwa kemenangan tidak mungkin tercapai tanpa pemimpin yang berani mengambil keputusan dan tanpa rakyat yang siap berkorban. Syajar ad-Dur, meski seorang wanita, menjadi contoh kebijaksanaan di saat krisis. Ia menunjukkan bahwa keberanian dan akal sehat dapat menyelamatkan negeri di saat para lelaki masih berselisih tentang siapa yang berhak memerintah. Keputusannya mempercayakan tanggung jawab besar kepada para Mamluk yang loyal, membuktikan kecerdasannya dalam membaca keadaan. Dalam konteks spiritual, para ulama menggambarkan kemenangan ini sebagai hasil dari doa yang tidak terputus. Pada masa itu, banyak ulama dan orang saleh yang berdoa siang malam memohon pertolongan. Mereka sadar bahwa kekuatan pasukan tidak sebanding dengan pasukan musuh yang datang dari Eropa dengan persenjataan canggih dan kapal perang yang banyak. Namun, ketika seluruh hati tunduk kepada Allah, ketika keimanan menjadi benteng utama, maka kekuatan yang tampak kecil di mata manusia
menjadi dahsyat di sisi Tuhan. Para sejarawan menulis bahwa itulah makna sejati dari kemenangan di Mansuro. Kemenangan yang diperoleh dengan keikhlasan, bukan dengan keangkuhan. Setelah peristiwa itu, peradaban Islam di Mesir mencapai masa yang menakjubkan. Di bawah pemerintahan Baibars, negeri itu menjadi pusat diplomasi Islam. Utusan dari berbagai negeri datang ke Kairo untuk menjalin hubungan, termasuk dari Andalusia dan Asia Tengah. Kairo menjadi kota ilmu, kota dagang, dan kota peradaban. Dari sanalah kemudian lahir berbagai tokoh besar dalam bidang ilmu, sastra, dan fikih. Para sejarawan seperti Al-Makrizi menganggap masa setelah Perang Mansuro sebagai masa kebangkitan yang kedua setelah zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kemenangan tersebut juga memperbaiki citra umat Islam di mata dunia. Eropa yang selama ini memandang umat Islam sebagai musuh yang harus dihancurkan, mulai menyadari bahwa kekuatan Islam tidak bisa diremehkan. Banyak di antara mereka yang kembali ke negerinya membawa kisah tentang keberanian, disiplin, dan kemanusiaan tentara Muslim. Bahkan catatan dari tawanan Eropa menyebutkan bahwa meskipun mereka kalah, para tentara Muslim memperlakukan mereka dengan adil. Mereka diberi makanan, tidak disiksa, dan diperlakukan sesuai aturan syariat. Perilaku ini membuat banyak orang Eropa heran karena mereka tidak menemukan kebiadaban yang selama ini digambarkan oleh para pendeta. Bagi dunia Islam sendiri, Perang Mansuro menjadi pelajaran tentang hubungan antara iman dan kekuasaan. Ia menunjukkan bahwa ketika kekuasaan digunakan untuk menegakkan keadilan dan menjaga agama, maka Allah akan memberkahinya. Namun ketika kekuasaan disalahgunakan untuk kesombongan, maka kehancuran pasti menanti. Karena itu, para pemimpin setelah masa itu berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan dan keadilan, antara pemerintahan dan keimanan. Selama beberapa dekade setelah perang, nama Mansuro selalu disebut dalam doa dan khutbah di berbagai masjid. Ia menjadi simbol harapan bahwa di setiap masa ujian akan selalu ada kelompok kecil yang Allah pilih untuk menegakkan kebenaran. Para penyair menulis syair-syair indah tentang keberanian para mujahid yang bertempur di tepi sungai Nil, sementara para khatib mengingatkan umat agar tidak melupakan sebab kemenangan, yaitu ketundukan kepada Allah dan kesungguhan dalam beramal. Dengan demikian, Perang Mansuro bukan hanya catatan kemenangan dalam buku sejarah, melainkan pelajaran besar yang hidup sepanjang masa. Ia menunjukkan bahwa sejarah Islam tidak pernah berhenti hanya pada pedang dan benteng, tetapi pada nilai-nilai yang membentuk jiwa umat. Dari darah para syuhada di Mansuro, lahir peradaban yang tegak di atas ilmu dan keimanan. Dan dari doa para pejuang yang ikhlas, lahir ketenangan yang menyelimuti dunia Islam selama berabad-abad. Hingga kini, setiap kali umat Islam membaca kisah itu, mereka menemukan pesan abadi bahwa siapapun yang menegakkan kebenaran dengan kesabaran, maka pertolongan Allah akan datang, sebagaimana Ia telah menurunkan kemenangan di Mansuro di tahun yang dicatat para sejarawan sebagai salah satu momen paling agung dalam sejarah peradaban Islam.